Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di cerita kita kali ini. Semoga apa yang kita bahas hari ini dapat membawa manfaat, inspirasi, dan hikmah bagi kita semua. Jangan lupa subscribe terlebih dahulu, like, komen, dan share ke teman kalian. Langsung saja kita mulai ceritanya. Di pinggiran kota kecil yang sudah lama dilupakan, berdiri sebuah pabrik tua yang dikenal dengan nama Pabrik Santosa dulu. Pabrik itu adalah pusat ekonomi kota, tempat ratusan pekerja menghabiskan hidupnya. Namun, suatu tragedi mengerikan terjadi 30 tahun lalu. Ledakan dahsyat menghanguskan sebagian besar pabrik, merenggut nyawa puluhan pekerja yang berada di dalamnya. Sejak itu, pabrik ditinggalkan begitu saja. Penduduk setempat mengatakan bahwa tempat itu kini berhantu, dipenuhi dengan arwah yang gentayangan. Siapapun yang mencoba masuk ke sana tidak akan kembali dengan selamat. Reina, seorang mahasiswa jurusan fotografi, mendengar kisah tersebut dari seorang temannya. Tertarik, ia memutuskan untuk mengunjungi pabrik tersebut untuk mengambil beberapa foto. Baginya, cerita-cerita seram seperti itu hanyalah mitos belaka, sekadar tahayul orang desa dengan membawa kameranya. Reina pun pergi ke pabrik bersama dua temannya, Dimas dan Andi, di malam hari. Saat mereka tiba di depan gerbang pabrik, suasana aneh langsung menyelimuti mereka. Pabrik tua itu berdiri dengan kokoh namun menyeramkan. Besi-besi tua berkarat tampak mengintip dari balik semak-semak liar yang tumbuh lebat di sekelilingnya. Di dalam kegelapan, angin malam berdesir pelan, membawa aroma lembab bercampur dengan bau besi yang memuakkan. Rina mengambil kamera dari tasnya dan mulai mengambil beberapa foto gerbang dan bangunan utama yang tampak seperti tak terurus. Ketika dia hendak melangkah lebih jauh ke dalam, Andi yang terlihat ketakutan menyentuh pundaknya. "Rina, yakin mau masuk tempat ini? Tidak enak rasanya. Ayolah, ini hanya pabrik tua, tak ada yang perlu ditakuti," jawab Rina sambil tersenyum. "Kita cuma masuk sebentar, ambil foto, lalu keluar." Akhirnya, mereka bertiga melangkah masuk ke dalam pabrik. Suara lantai kayu yang lapuk berderit di bawah kaki mereka, seakan memperingatkan untuk tidak melanjutkan perjalanan. Dimas, yang semula tenang, mulai merasa ada sesuatu yang aneh. Dia mendengar suara samar, seperti bisikan, rapi terlalu lembut untuk ditangkap kata-katanya. Ketika mereka sampai di ruangan besar, yang dulunya merupakan tempat produksi, hawa dingin langsung menyergap tubuh mereka. Di tengah ruangan, ada sebuah mesin besar yang kini tertutup debu dan karat. Rina mendekati mesin itu dan mulai memotret dengan antusias. Namun, saat dia mengambil foto ketiga, kamera mendadak mati. Baterainya yang baru saja dia isi penuh tiba-tiba kosong. "Ini aneh. Baterainya habis," gumam Rina. Sementara dia mencoba mencari baterai cadangan di tasnya, Dimas dan Andi mendengar sesuatu suara langkah kaki yang datang dari arah tangga di sudut ruangan. Mereka saling berpandangan, berharap bahwa salah satu dari mereka mungkin telah membuat suara itu. Namun, langkah kaki itu semakin mendekat. "Siapa itu?" tanya Andi dengan suara gemetar. Tidak ada yang menjawab. Langkah kaki itu berhenti. Tapi tak lama kemudian terdengar suara bisikan yang menyeramkan. Suaranya pelan, hampir seperti desahan, namun jelas terdengar Rina yang masih berkutat dengan kameranya. Akhirnya menyadari ketegangan yang melingkupi temannya. "Ada apa sih? Kalian ini penakut banget." Namun, sebelum Dimas atau Andi sempat menjawab, lampu senter mereka mendadak berkedip-kedip dan padam. Dalam kegelapan itu, samar-samar mereka melihat sesuatu yang bergerak. Bayangan seorang pria yang wajahnya nyaris tak terlihat. Hanya tampak matanya yang kosong menatap mereka dengan tajam. Wajahnya pucat dengan luka bakar di seluruh tubuh. Seketika itu juga, hawa di sekitar mereka semakin dingin. Rina mulai merasa ada sesuatu yang mencengkeram pundaknya. Jantungnya berdebar-debar. Dan tiba-tiba, bayangan itu berbisik dengan suara serak yang mengerikan, "Kalian tidak boleh di sini." Andi langsung menjerit ketakutan dan menarik tangan Rina untuk keluar. Mereka bertiga berlari menuju pintu keluar. Namun terasa ada sesuatu yang menahan langkah mereka. Mereka merasa seperti berjalan di dalam lumpur. Kaki mereka berat seolah-olah ada tangan-tangan tak terlihat yang mencengkeram mereka.
Ketika mereka hampir mencapai pintu keluar, terdengar suara jeritan dari dalam pabrik, sangat keras dan menyayat. Jeritan itu tidak berhenti, bahkan saat mereka sudah di luar gedung, jeritan itu terdengar seperti rintihan seseorang yang kesakitan, seperti ada banyak jiwa yang meratap bersama-sama. Setelah sampai di luar, mereka tak langsung berhenti berlari. Napas mereka tersengal-sengal, wajah mereka pucat, dan mata mereka dipenuhi ketakutan. Ketika mereka akhirnya merasa aman, Andi menoleh ke arah pabrik dan mendapati sesuatu yang membuatnya terdiam ketakutan. Di jendela lantai 2, sosok yang tadi mereka lihat tampak berdiri di sana, menatap mereka dengan mata kosong dan penuh kebencian. Esok paginya, Rina kembali untuk memeriksa kameranya. Dia memutar ulang hasil fotonya dengan penuh rasa ingin tahu. Namun, apa yang dia lihat membuat tubuhnya gemetar. Di setiap foto yang diambil di dalam pabrik, terdapat bayangan-bayangan tak berbentuk yang berdiri di belakang mereka, seolah mengikuti kemanapun mereka pergi. Dan di foto terakhir, ada tulisan samar di dinding yang tak ada sebelumnya, seolah-olah tergores oleh tangan tak terlihat. Kami terperangkap selamanya, jangan kembali. Cerita ini pun menjadi peringatan bagi mereka yang berniat mengunjungi pabrik Santosan. Tempat itu bukan sekadar bangunan tua, tempat itu adalah kuburan bagi jiwa-jiwa yang tak tenang, yang akan terus meratap sampai mereka bebas dari penderitaan yang abadi. Terima kasih sudah menonton. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa tinggalkan komentar di bawah. Kami sangat menghargai setiap pendapat dan masukan dari kalian. Dan jika ingin mendukung channel ini lebih jauh, kalian bisa berikan super thanks. Setiap dukungan dari kalian sangat berarti bagi kami untuk terus berkarya dan memberikan konten terbaik. Sampai jumpa di video berikutnya.